Saat hadiri pesta ulang tahun anaknya teman lamaku, aku kaget melihat suamiku berdiri di atas panggung sebagai ayahnya. Ternyata selama ini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, aku sedang asyik merapikan berkas-berkas di meja kerjaku ketika sebuah amplop berwarna krem terselip di antara tumpukan dokumen. Amplop itu terlihat berbeda, terlalu elegan untuk tagihan bulanan atau undangan seminar biasa. Tanganku terhenti di atasnya. Jari-jariku tanpa sadar menelusuri tepian amplop yang halus sebelum akhirnya membukanya dengan penasaran. Kepada Ibu Dinda Wulandari, tulisannya terbaca dengan huruf-huruf kaligrafi yang indah. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam pesta ulang tahun keempat Kava Putra Aldi. Napasku tersendat. Kava? Aldi? Nama itu menggelitik ingatanku. Aku segera membaca nama pengundang di bagian bawah. Vira Amanda, dan tiba-tiba, ruangan kantor yang nyaman ini terasa sempit. Vira, teman sekelasku semasa SMA yang dulu selalu duduk di sebelahku saat pelajaran matematika. Vira, yang pernah menemaniku menangis di toilet sekolah setelah putus dengan pacar pertama. Vira, yang tiba-tiba menghilang dari pergaulan setelah lulus, tanpa kabar, tanpa penjelasan. Dan sekarang, setelah hampir 8 tahun tidak berkomunikasi, dia mengirimiku undangan pesta ulang tahun anaknya. Aku menatap foto kecil yang terlampir, sebuah gambar Kava, bocah perempuan berusia 4 tahun dengan mata besar dan senyum lebar, mengenakan mahkota ulang tahun berkilauan. Ada sesuatu yang menggangguku tentang foto itu, tapi aku tidak bisa menunjuk apa. Teleponku berdering, menyadarkanku dari lamunan. Mas Bagus, sapaku melihat nama di layar. Sudah sampai rumah? Suaranya terdengar datar, berbeda dari biasanya. Belum, masih di kantor. Ada apa? Ah, tidak. Hanya ingin memastikan, kau baik-baik saja. Aku mengernyit. Tentu saja. Kenapa tanya begitu? Tidak ada. Nanti kita bicara setelah kau pulang. Begitu telepon berakhir, aku kembali menatap undangan itu. Tanggal pestanya besok sore. Waktu yang sangat mepet untuk sebuah undangan resmi. Aku membuka media sosial, mencari profil Vira. Akun terakhirnya masih menggunakan foto profil dari 5 tahun lalu. Gambar siluet seorang perempuan hamil dengan pantai sebagai latar. Tidak ada update setelahnya. Sesampainya di rumah, aku menemukan Mas Bagus sedang duduk di teras, menatap jauh ke taman. Aku dapat undangan hari ini, kataku langsung ke inti permasalahan, meletakkan amplop itu di meja. Dia mengambilnya perlahan, terlalu perlahan. Matanya menyapu isi undangan sebelum akhirnya menatapku. Kau akan pergi? Tentu, jawabku singkat. Hari Sabtu itu datang dengan langit kelabu yang menggantung rendah di atas kota, seolah mencerminkan kegelisahan yang menggelayuti pikiranku sejak menerima undangan itu. Aku berdiri lama di depan lemari pakaian, jari-jariku mengelus satu persatu gaun yang tergantung rapi, mencoba memilih mana yang paling tepat untuk sebuah pesta ulang tahun anak sekaligus reuni yang tak terduga. Akhirnya kuputuskan untuk memakai dress biru muda sederhana. Cukup formal untuk sebuah acara, tapi tidak terlalu mewah sehingga aku tidak terlihat berusaha keras. Kau yakin tidak mau ikut? Tanyaku pada Mas Bagus yang sedang sibuk mengikat dasinya di depan cermin. Dia terhenti sejenak, lalu melanjutkan tanpa menatapku. Aku ada janji bisnis, tapi mungkin bisa mampir sebentar nanti. Ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Sebuah getar ketegangan yang halus namun cukup kukenali setelah 8 tahun bersama. Tapi aku memilih untuk tidak mengejar lebih jauh. Masih terlalu pagi untuk pertengkaran. Ketika mobilku berhenti di depan venue pesta, sebuah gedung serbaguna di kawasan Menteng,
Jantungku berdegup kencang. Tempat ini jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Balon-balon helium berwarna pastel membentuk lengkungan besar di pintu masuk, dan banner bertuliskan, Happy 4th Birthday Kava, tergantung megah. Dari dalam, suara riuh anak-anak dan musik ceria sudah terdengar jelas. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan dekorasi bertema putri duyung, karangan bunga dari krep biru laut, hiasan ikan-ikanan yang digantung di langit-langit, bahkan sebuah kolam bola yang dibuat menyerupai lautan kecil. Tamu-tamu dewasa berdiri berkelompok sementara anak-anak berlarian dengan wajah-wajah ceria. Dan di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Vira. Dia berdiri di dekat panggung kecil, mengenakan dress panjang warna lavender yang menegaskan betapa berbedanya kami sekarang. Rambutnya yang dulu selalu diikat sembarangan sekarang tergerai lembut di bahu. Wajahnya yang dulu penuh jerawat remaja sekarang mulus bersinar. Tapi senyumannya, senyuman hangat yang dulu selalu bisa menenangkanku, masih sama persis. Dinda. Suaranya naik 1 oktav saat matanya menatapku. Kamu benar-benar datang. Kami berpelukan, dan aku mencium wanginya yang familiar. Campuran vanila dan sesuatu yang manis yang tidak pernah berubah sejak SMA. Sudah lama sekali, bisikku, tiba-tiba merasa agak emosional. 4 tahun, 3 bulan, jawabnya cepat, lalu tertawa melihat ekspresiku. Aku ingat persis terakhir kali kita bertemu, di pernikahan Rani. Percakapan kami terhenti ketika seorang gadis kecil berlari mendekat, memeluk kaki Vira. Mama, aku mau es krim lagi. Aku menatap anak itu, Kava, dan tiba-tiba paham mengapa foto di undangan itu menggangguku. Mata besarnya yang berbinar, alisnya yang tegas membentuk lengkungan sempurna. Semuanya mengingatkanku pada Dinda, ini putraku, Kava, ujar Vira bangga. Kava, ini Tante Dinda, teman Mama waktu masih sekolah. Kava mengangkat tangannya kecilnya untuk bersalaman dengan sopan. Halo, Tante. Tante tahu di mana Ayah Bagus? Dia janji bantu Kava tiup lilin. Ayah Bagus. Sebelum aku sempat bertanya, kerumunan tamu tiba-tiba berbisik-bisik. Aku mengikuti arah pandang mereka, ke arah pintu masuk di mana seseorang baru saja muncul. Mas Bagus. Dia berdiri di sana dengan kemeja biru tua yang kukenali sebagai favoritnya. Wajahnya sedikit pucat saat matanya menyapu ruangan dan akhirnya berhenti padaku. Tapi yang membuatku benar-benar terkejut adalah reaksi Kava. Ayah Bagus, teriaknya riang sebelum berlari secepat mungkin melintasi ruangan dan melompat ke pelukan suamiku yang dengan refleks menangkapnya. Vira berdehem. Dinda, kalau kamu belum tahu aku bisa jelaskan. Tapi semua suara di sekitarku seperti menghilang ketika aku melihat Mas Bagus mengangkat Kava dengan penuh kasih sayang. Mencium kening anak itu dengan kelembutan yang biasanya dia reservasikan hanya untukku. Dan saat Vira naik ke panggung kecil dan mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bagus yang selalu menyayangi Kava, aku merasa seluruh dunia berputar di sekitarku. Tanpa sadar, kakiku sudah bergerak menuju pintu keluar, meninggalkan tas kecil dan telepon genggamku di kursi. Satu-satunya yang kupikirkan adalah, bagaimana mungkin selama 8 tahun pernikahan, suamiku menyembunyikan bahwa dia adalah ayah dari seorang anak? Dan mengapa teman baikku dulu tidak pernah memberitahuku bahwa dia dan Mas Bagus memiliki hubungan sedalam itu? Udara di luar gedung terasa menusuk paru-paru saat aku terisak-isak. Tangan gemetar mencoba membuka pintu mobil. Kunci yang biasanya mudah masuk kini seperti melawan, bergetar tak karuan di antara jari-jariku yang dingin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra buruk. Bayangan Mas Bagus menggendong Kava dengan begitu natural, seolah sudah ribuan kali melakukannya, membuat perutku mual. Tiba-tiba, telepon di tas berdering. Aku baru sadar tas kecilku tertinggal di dalam.
Deru mobil yang melintas di jalanan basah setelah hujan sore tadi menyamarkan suara tangisku. Dari kejauhan, kulihat Vira berlari keluar gedung. Matanya panik menyisir area parkir. Aku membungkuk lebih rendah, tak ingin terlihat. Mas Bagus membelai rambut Kava, berkata sesuatu yang tak bisa kudengar. Vira memegang lengannya, wajahnya berkerut khawatir. Mereka terlibat percakapan singkat yang diakhiri dengan Mas Bagus mengangguk lalu bergegas masuk kembali. Sementara Vira mengambil telepon dari saku dan mulai menelpon. Teleponku. Layar ponsel di dashboard menyala dengan foto Vira dan aku waktu SMA. Gambar yang selama ini jadi kontaknya. Aku menatapnya sampai layar meredup lagi. Air mata menetes deras. Berapa banyak kebohongan yang terlibat dalam foto polos itu. Kenangan-kenangan kecil tiba-tiba bermunculan seperti serpihan puzzle yang tiba-tiba masuk akal. Mas Bagus yang selalu terjebak rapat setiap tanggal 12 Mei. Sekarang aku tahu itu ulang tahun Kava. Donasi yatim piatu, rutin di bank statement yang ternyata mungkin untuk Kava. Weekend, fishing trip-nya yang selalu tanpa foto hasil tangkapan. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas. Tapi yang muncul justru ingatan tentang pagi ini. Ketika dengan santainya Mas Bagus bertanya apakah aku akan menghadiri pesta teman lamamu, seolah mereka tidak memiliki sejarah. Suara ketukan di kaca mobil membuatku terlonjak. Vira berdiri di luar. Wajahnya basah oleh air mata atau hujan yang mulai rintik-rintik. Aku tak bisa bedakan. Dinda, tolong. Suaranya terdengar parau melalui kaca yang tertutup. Aku bisa jelaskan semuanya. Bagian rasional otakku tahu aku harus membuka pintu, mendengar penjelasannya. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Jari-jariku menyalakan mesin, kakiku menginjak gas. Dalam kaca spion, kulihat Vira terjatuh di aspal basah. Tangannya terangkat seperti mencoba menahan kepergianku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika sosok kecil Kava tiba-tiba berlari keluar gedung. Terisak-isak memanggil, "Tante Dinda, jangan pergi." Aku memejamkan mata sesaat, lama cukup untuk mobil di depanku membunyikan klakson keras. Ketika kubuka lagi, mereka sudah hilang dari kaca spion. Tapi bayangan Kava yang menangis itu akan menghantuiku sepanjang perjalanan pulang. Mobil meluncur di jalanan yang mulai basah oleh hujan sore. Butiran air di kaca depan membesar lalu tercuyur oleh wiper yang bergerak ritmis. Tangan saya masih menggenggam kemudi dengan kencang. Buku-buku jari memutih. Sementara pikiran berputar liar seperti ban yang kehilangan traksi di aspal licin. Bagaimana bisa saya tidak tahu? Pertanyaan itu menghantam seperti petir. 8 tahun pernikahan. 8 tahun berbagi ranjang. Berbagi makan pagi. Berbagi rahasia kecil, atau setidaknya, itulah yang saya kira. Tapi ternyata ada seluruh kehidupan lain yang berjalan paralel, tersembunyi di balik rutinitas kami. Hujan semakin deras ketika saya melewati tol dalam. Telepon di dashboard terus berkedip. 6 panggilan tak terjawab dari Mas Bagus, 3 dari Vira, dan sekarang 1 dari Rina, sahabat saya sejak kuliah. Jempol saya bergerak untuk mengangkat, tapi akhirnya mematikan ponsel sama sekali. Saya belum siap mendengar suara mereka. Belum sampai mendengar alasan atau pembenaran. Pemandangan di luar mulai kabur. Bukan hanya karena hujan tapi juga karena air mata yang tak bisa dibendung lagi. Saya ingat pertama kali Mas Bagus mengajak saya berkencan. Restoran Italia kecil di bilangan Kemang di mana dia dengan malu-malu mengaku sudah menyukai saya sejak melihat foto di meja Rina. Aku selalu percaya pada cinta pandangan pertama, katanya sambil menyuapkan fork full of spaghetti ke mulut saya. Sekarang saya bertanya-tanya, apakah dia membawa Vira ke tempat yang sama? Apakah dia mengatakan kalimat yang sama? Apakah saat dia melamar saya dengan cincin emas sederhana di Taman Monas, dia sudah punya anak berusia 2 tahun yang dirawat diam-diam? Tangan saya tanpa sadar mengusap perut. Dokter mengatakan kami harus bersabar. Masih ada waktu.
kata mereka setiap kali saya menanyakan mengapa setelah 3 tahun mencoba, saya masih belum hamil. Tapi sekarang saya tahu, mungkin Mas Bagus sudah punya ahli waris dari rahim perempuan lain. Mobil tiba-tiba melintir ketika ban belakang tergelincir di genangan air. Saya menarik kemudi dengan refleks, jantung berdebar kencang. Di kejauhan, lampu merah sebuah rest area menyala seperti suar. Dengan tangan masih gemetar, saya mengarahkan mobil ke sana. Rest area itu sepi, hanya beberapa truk yang parkir di ujung. Saya memilih spot paling terpencil, mematikan mesin, dan akhirnya membiarkan diri saya terisak-isak. Di dalam kesendirian kabin mobil yang gelap, semua pertahanan runtuh. Telepon yang tadi saya matikan tiba-tiba menyala sendiri. Mas Bagus pasti mencoba menghubungi lewat Find My iPhone. Layar menunjukkan peta dengan titik merah berkedip di lokasi saya sekarang. Dan teks. Dinda, tolong. Aku akan menjelaskan semuanya. Tunggu di situ. Saya menatap pesan itu lama, lalu melihat ke kaca spion. Di kejauhan, lampu sebuah mobil sedan berwarna hitam, persis seperti milik Mas Bagus, tampak mendekat dengan cepat dari arah tol. Napas saya tersendat. Saya belum siap. Belum siap menghadapi wajahnya, mendengar penjelasannya, atau, yang lebih menakutkan, melihat kebohongan di matanya yang dulu selalu jujur. Dengan gerakan cepat, saya menyalakan mesin lagi dan keluar dari rest area melalui pintu belakang. Tepat sebelum mobil hitam itu masuk. Hujan dan kegelapan menyembunyikan pelarian saya kali ini. Tapi saya tahu, cepat atau lambat, saya harus berhenti lari. Hanya saja, tidak hari ini. Tidak saat hati masih terluka terlalu dalam untuk mendengar kebenaran, atau kebohongan, yang akan diucapkan Mas Bagus. Malam itu, hujan masih mengguyur Jakarta ketika aku akhirnya memberanikan diri pulang. Jam dinding di lobi apartemen menunjukkan pukul 23.47 saat aku menggesek kartu akses di lift. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa kuhindari lagi. Pintu apartemen terbuka sebelum sempat kucari kunci. Mas Bagus berdiri di sana dengan wajah yang kuhafal setiap garisnya. Garis-garis yang sekarang terlihat lebih dalam oleh bayangan kelelahan dan kepedihan. Matanya yang biasanya teduh kini merah. Rambutnya berantakan seperti sudah berkali-kali ditangani. Kemana saja kau? Suaranya pecah antara marah dan lega. Aku melewatinya tanpa menjawab, mencium aroma kopi pahit yang menguar dari dapur. Tumpahan bubuk kopi di meja dan 3 gelas bekas pakai menunjukkan betapa lama dia menungguku. Kau minum kopi jam segini? Jadi memang tidak berencana tidur malam ini? Tanyaku sambil melepas jaket basah. Bagaimana aku bisa tidur ketika istriku menghilang 5 jam tanpa kabar? Dia mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Aku sudah menelepon Rina, kantormu, bahkan rumah sakit. Aku berhenti di tengah ruang tamu, perlahan menoleh padanya. Kau pikir dramanya cukup dengan pencarian heroikmu? Setelah apa yang aku lihat hari ini? Dia menarik napas dalam. Dinda, itu bukan seperti Ayah Bagus. Aku memotong, menirukan suara Kava yang polos. Itu yang dia panggilmu, kan? Ayah Bagus. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca di lidahku. Berapa tahun kau jadi Ayah Bagus? 4 tahun? Atau lebih lama? Mas Bagus meraih lenganku dengan lembut. Aku bisa jelaskan semuanya jika kau mau duduk dan mendengarkan. Tapi tubuhku bergolak. Jelaskan apa? Bahwa kau punya anak di luar nikah dengan teman SMA-ku? Atau bahwa selama ini, setiap kali kau bilang ada rapat dadakan, kau sebenarnya sedang bermain ayah-ayahan dengan keluarga lain? Dia mengeluarkan suara seperti tertusuk. Tidak. Vira adalah sepupuku. Kava adalah. Jangan. Aku menutup telinga. Jangan kau ulang kebohongan itu lagi.
Aku melihat caramu memandangnya, cara kau menggendongnya. Itu bukan sekadar sepupu atau keluarga jauh. Mas Bagus terdiam sejenak sebelum mengambil album foto dari laci meja. Dengan tangan gemetar, dia membuka halaman tertentu. Foto pernikahan Vira dengan seorang pria yang tidak kukenal. Ini Aldi, suami Vira. Sahabat terbaikku sejak kuliah. Jarinya menunjuk pria tinggi bermata tajam di foto itu. Dia meninggal setahun setelah Kava lahir. Kecelakaan mobil. Aku menatap foto itu, lalu foto-foto lain di halaman berikutnya. Mas Bagus berdiri di samping tempat tidur rumah sakit tempat Vira menggendong bayi Kava yang baru lahir. Kami berjanji padanya. Lanjut Mas Bagus dengan suara serak. Aku dan Aldi. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kami, yang lain akan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Aku mengamati setiap detail foto itu. Tanggal di sudutnya menunjukkan itu diambil 4 tahun lalu, saat aku dan Mas Bagus sedang liburan di Bali. Liburan di mana dia tiba-tiba harus pulang lebih awal karena ada keadaan darurat di kantor. Jadi semua ini hanya karena janji pada sahabatmu? Tanyaku perlahan. Dia menganggap, tapi matanya menghindar. Aku harus menjaga mereka. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku tahu ini bukan seluruh cerita. Aku meraih album itu dan membalik halaman dengan kasar. Hentakan jemariku berhenti pada satu foto tertentu. Foto Mas Bagus dan Vira di sebuah kafe. Tangannya memegang erat tangan Vira. Foto itu bertanggal 10 tahun lalu. 2 tahun sebelum aku mengenalnya. Dan ini. Aku menunjuk foto itu dengan suara bergetar. Janji pada sahabat juga. Wajah Mas Bagus berubah pucat. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Hanya diisi oleh detak jam dinding dan derai hujan di luar. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai kamar. Memotong garis-garis emas di atas karpet tempat aku terlelap semalaman. Aku terbangun dengan leher kaku dan punggung pegal, konsekuensi dari memilih tidur di sofa daripada berbagi ranjang dengan Mas Bagus. Suara gemerisik dari dapur memberitahukan bahwa dia sudah bangun lebih awal, mungkin menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah-olah semalam tidak terjadi apa-apa. Aku menggosok mata yang masih bengkak karena tangisan semalam, lalu pandanganku tertumbuk pada album foto yang masih terbuka di meja kopi. Album yang kemarin membuat Mas Bagus kehilangan kata-kata. Dengan hati berdebar, aku meraihnya. Halaman demi halaman kubuka perlahan, memeriksa setiap foto dengan cermat seperti detektif yang mencari petunjuk. Ada foto-foto Vira dan Aldi di pernikahan mereka. Mas Bagus berdiri di samping mempelai pria dengan pangkat best man di dada. Ada foto-foto bayi Kava yang baru lahir, dengan Mas Bagus memegangnya di ruang bersalin. Tapi yang paling membuatku tertegun adalah beberapa foto di bagian belakang album. Foto-foto itu lebih tua, dari era ketika Mas Bagus masih mahasiswa. Satu foto khususnya membuat nafasku tersendat. Mas Bagus dan Vira duduk berdekatan di sebuah warung kopi. Wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Bukan pose yang wajar untuk sepupu. Tangannya memegang erat tangan Vira, dan ada intensitas dalam pandangan mereka yang mengisyaratkan kedekatan lebih dari sekadar keluarga. Kau bangun. Suara Mas Bagus dari belakang membuatku terkejut. Dia berdiri di ambang pintu dengan nampan sarapan di tangan, telur mata sapi, jus jeruk, dan roti panggang kesukaanku. Tatapannya jatuh pada album di tanganku. Dan aku melihat sesuatu yang mirip ketakutan melintas di matanya. Aku membuatkan sarapan, ujarnya, berusaha normal. Kita perlu bicara tentang ini. Aku menunjuk foto itu tanpa bisa menyembunyikan getar di suaraku. Ini bukan foto sepupu biasa. Dia meletakkan nampan perlahan di meja, seolah-olah takut membuat gerakan tiba-tiba. Itu lama sekali, Dinda. Sebelum aku bertemu denganmu. Jadi kalian memang punya hubungan. Udara di ruangan itu tiba-tasa menjadi sangat berat. Mas Bagus duduk di kursi di seberangku.
Tangannya meremas-remas serbet makan. Kami sempat dekat. Sangat singkat. Saat semester pertama kuliah. Dia menghela nafas dalam. Vira baru pindah ke Jakarta. Dan aku yang diminta keluarga untuk menemaninya beradaptasi. Dan kalian jadi lebih dari sekadar sepupu. Dia mengangguk pelan. Hanya beberapa bulan. Kami sadar itu salah. Hubungan sedarah itu. Tunggu. Potongku tiba-tiba. Duduk tegak. Kalian sedarah? Bukan sepupu jauh. Wajah Mas Bagus berubah pucat. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya sebelum akhirnya dia mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan diagram silsilah keluarga. Vira adalah putri dari paman sepupuku. Secara teknis kami masih sepupu tingkat 2. Tapi dalam Islam itu masih mahram. Bisikku. Menyelesaikan kalimatnya. Dia mengangguk berat. Keluarga kami di Jawa punya aturan lebih ketat. Ketika hubungan kami ketahuan, itu menjadi skandal besar. Vira dipindahkan ke luar kota, dan aku dikirim ke Singapura untuk pertukaran pelajar. Aku menutup album dengan keras. Suara plaknya menggema di ruangan sunyi. Dan Aldi? Bagaimana dia masuk ke cerita ini? Kami bertemu di kampus ketika aku kembali. Dia tidak tahu tentang masa lalu kami. Vira dan aku sepakat untuk tidak memberitahu siapapun. Pikiranku berputar kencang. Semua potongan mulai menyatu dengan cara yang membuat perutku mual. Jadi ketika Aldi meninggal, janjiku padanya untuk menjaga Vira dan Kava menjadi lebih kompleks. Dia mengakui dengan wajah muram. Aku berdiri tiba-tiba, butuh udara segar. Aku perlu waktu sendirian. Dinda. Tidak sekarang. Bagus. Aku butuh memproses semua ini. Aku berjalan ke kamar mandi dan mengunci pintu. Air dingin yang kuguyurkan ke wajah tidak bisa menghilangkan gambaran yang sekarang terpatri di pikiranku. Mas Bagus dan Vira, terikat oleh sejarah yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Sejarah yang mereka sembunyikan dariku selama 10 tahun terakhir. Dan yang paling menyakitkan, Kava, gadis kecil yang manis itu, mungkin adalah satu-satunya hal yang tersisa dari hubungan terlarang mereka. Mobilku meluncur pelan di jalan tol menuju Bogor, melewati perkebunan teh yang membentang hijau di kanan kiri jalan. Tujuan satu-satunya, rumah mertuaku di daerah Puncak, tempat yang selama ini kuhindari sejak pertengkaran terakhir dengan Ibu Bagus setahun lalu tentang rencana pernikahan kami. Jari-jariku mengetuk kemudi dengan gugup. Telepon tadi pagi dengan Ibu Bagus masih terngiang. Kalau kau memang ingin tahu segalanya tentang anakku, datanglah ke rumah. Tapi siapkan hatimu, Dinda. Suaranya berat, berbeda dari biasanya. Selama ini, Ibu Bagus selalu menjadi sosok yang tegas namun hangat. Tapi pagi tadi, ada getar kesedihan dalam setiap katanya. Rumah besar bergaya kolonial itu terlihat sepi ketika aku parkir di halaman. Kebun mawar yang biasanya terawat kini tampak agak liar. Beberapa bunga sudah layu dan tidak dipetik. Pelayan rumah yang sudah mengenalku membukakan pintu. Ibu ada di ruang keluarga, Bu Dinda. Aku mengangguk, menyerap aroma khas rumah ini, campuran kayu jati tua dan aroma sari teh yang selalu disuguhkan. Tapi hari ini, ada kesan muram yang menyelimuti setiap sudut. Ibu Bagus duduk di kursi goyang favoritnya dekat jendela. Secangkir teh di tangannya yang sudah berkeriput. Matanya, mirip dengan Mas Bagus, terlihat lelah. Kau datang, ujarnya tanpa pendahuluan. Aku tahu kau akan datang setelah melihat album itu. Aku duduk di hadapannya, tangan berkeringat. Ibu tahu tentang Vira. Dia menghela napas panjang, menatap keluar jendela ke arah gunung yang berselimut kabut. Vira Amanda Putri. Putri dari sepupuku tercinta, almarhumah Tari. Jantungku berdegup kencang. Ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Ibu,
Aku perlu tahu kebenarannya. Apakah Vira dan Mas Bagus pernah pacaran? Ibu menyelesaikan kalimatku dengan suara datar. Tidak. Tidak pernah secara resmi. Tapi ada perasaan di antara mereka. Perasaan yang harus diputus sebelum menjadi dosa besar. Dia meraih album foto tua dari meja sampingnya, membuka halaman tertentu. Foto dua gadis kecil berdiri berpelukan. Satu jelas ibu Bagus muda, satunya lagi perempuan dengan senyum mirip Vira. Ini aku dan Tari, sepupuku. Kami dibesarkan seperti saudara kandung. Jarinya menelusuri foto itu dengan penuh kerinduan. Ketika Tari meninggal dalam kecelakaan, Vira yang baru berusia 12 tahun datang tinggal bersama kami. Aku menelan ludah. Jadi Vira dibesarkan bersama Mas Bagus? Selama 4 tahun mereka hidup dalam satu atap. Lanjut Ibu Bagus, matanya berkaca-kaca. Aku melihat bagaimana Bagus merawatnya, melindunginya. Awalnya aku pikir itu hanya kasih sayang saudara. Suaranya pecah. Dia mengambil napas dalam sebelum melanjutkan. Sampai suatu malam, aku melihat mereka di teras belakang. Vira menangis di pelukannya, dan cara Bagus menatapnya, itu bukan tatapan seorang sepupu. Angin pagi berdesir melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin ke tulang-tulangku. Kami langsung memisahkan mereka. Vira dikirim ke pesantren di Jawa Timur. Bagus kuliah di Singapura. Selama bertahun-tahun, kami pikir masalah selesai. Ibu Bagus menutup album dengan keras. Sampai Aldi muncul. Aldi? Suami Vira. Dia mengangguk pelan. Sahabat terbaik Bagus sejak kuliah. Ketika Bagus mengenalkannya pada Vira yang sudah lulus pesantren, kami semua senang. Pikir kami, akhirnya Vira bisa punya kehidupan normal. Tangannya menggenggam erat lenganku. Tapi Dinda, kau harus paham. Ketika Aldi meninggal dan Bagus bersumpah menjaga mereka, itu bukan hanya karena janji pada sahabatnya. Itu juga karena... Suaranya pecah. Karena dosa masa lalu yang belum tertebus. Aku terdiam, mencerna setiap kata. Di luar, kabut mulai menipis, membuka pemandangan gunung yang selama ini tersembunyi. Seperti kebenaran yang perlahan terkuak. Ibu, satu hal yang ingin ku tahu. Aku menarik napas dalam. Apakah Kava? Ibu Bagus menatapku lama sebelum menjawab perlahan. Tes DNA sudah dilakukan saat Kava lahir. Dia anak Aldi. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku ragu apakah itu seluruh kebenaran. Hujan sore itu turun dengan derasnya ketika aku berdiri di depan apartemen Vira. Jari gemetar menekan bel pintu. Setelah pertemuan dengan Ibu Bagus, ada satu orang yang harus kutemui. Satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan jawaban jujur tanpa filter keluarga. Kava. Pintu terbuka, dan Vira terkejut melihatku berdiri di sana dengan baju basah terkena hujan. Matanya yang merah dan bengkak menunjukkan bahwa dia pun melewati malam yang berat. Dinda. Suaranya serak, seperti baru saja menangis. Aku ingin bertemu Kava, kataku langsung, tanpa basa-basi. Vira menghela napas, lalu membukakan pintu lebih lebar. Dia sedang menggambar di kamarnya. Apartemen Vira terasa hangat dan berantakan dengan mainan anak-anak. Foto-foto keluarga kecil mereka terpajang di dinding. Aldi dengan seragam pilotnya, Vira dengan jilbab cerah, dan Kava di berbagai usia. Tapi yang menarik perhatianku adalah satu foto besar di atas meja. Mas Bagus menggendong Kava yang masih bayi, dengan Aldi berdiri di samping mereka tersenyum. Kava, panggil Vira ke arah kamar. Tante Dinda datang menjengukmu. Suara kecil yang riang menyambut panggilan itu sebelum Kava muncul berlari dengan kertas gambar di tangan. Dia mengenakan piyama bergambar kuda poni, rambutnya dikepang dua yang sudah agak berantakan. Tante Dinda. Tante Dinda. Teriaknya gembira sebelum tiba-tiba berhenti,
Ingat akan kejadian di pestanya. Tante masih marah sama Kava. Hatiku mencair melihat wajah polosnya yang cemas. Aku berjongkok sampai sejajar dengannya. Tidak sayang, Tante tidak marah. Tante mau minta maaf sudah pergi tiba-tiba. Kava memandangiku dengan mata besar yang jernih. Mata yang sangat mirip dengan Aldi di foto-foto. Tapi ada sesuatu di bentuk alisnya yang mengingatkanku pada Ayah. Bagus bilang Tante sedih karena Kava panggil dia ayah. Ujar bocah itu polos. Tangannya memainkan ujung kepangannya. Tapi Kava nggak punya ayah lain. Om Aldi di surga, kata Mama. Vira tersedak di belakangku. Aku menarik napas dalam. Kava sayang, boleh Tante lihat gambarmu? Dia mengangguk antusias dan menyodorkan kertas gambarnya. Ada 4 figur di sana. 1 perempuan tinggi, Vira, 1 anak kecil, Kava, 1 pria tinggi, yang jelas Mas Bagus, dan 1 figur perempuan lain dengan rambut panjang. Ini siapa? Tanyaku menunjuk figur terakhir. Tante Dinda, jawabnya riang. Ini gambar keluarga Kava. Mama, Ayah Bagus, Kava, dan Tante Dinda. Dia mengangkat wajahnya yang polos. Ayah Bagus bilang Tante Dinda istrinya. Jadi Tante juga keluarga Kava, kan? Air mata mengalir deras di pipiku sebelum bisa kutahan. Kava langsung panik. Jangan nangis, Tante. Kava nggak mau bikin Tante sedih. Dia merangkulku erat, dan wangi bayi yang masih melekat di rambutnya membuatku teringat pada semua mimpi menjadi ibu yang belum kesampaian. Tanganku dengan sendirinya memeluk balik tubuh mungilnya. Vira yang menyaksikan adegan ini akhirnya duduk di lantai di samping kami. Air matanya juga mengalir. Maafkan kami, Dinda. Kami tidak bermaksud menyakitimu. Kava memandang bolak-balik antara aku dan ibunya dengan kebingungan. Kenapa Mama dan Tante pada nangis? Apa Kava nakal? Tidak sayang, bisikku sambil mengusap air matanya yang juga mulai menetes. Kava anak baik. Tante hanya sangat menyayangi Kava. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Apapun kebenaran di balik hubungan Mas Bagus dan Vira, apapun rahasia keluarga yang mereka sembunyikan, Kava tidak bersalah. Anak kecil ini hanya ingin dicintai, hanya ingin memiliki keluarga utuh. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung. Bisakah aku menjadi bagian dari keluarganya tanpa tersiksa oleh bayang-bayang masa lalu mereka? Mobilku berhenti di depan kafe bergaya industrial di kawasan Senopati, tempat Rina dan aku biasa bertemu setiap akhir pekan. Tapi pertemuan kali ini berbeda. Aku memintanya datang secepat mungkin setelah meninggalkan apartemen Vira. Perbincangan dengan Kava meninggalkan perasaan campur aduk yang tak bisa kupahami sendiri. Rina sudah duduk di sudut favorit kami dekat jendela. 2 cangkir kopi panas dan sepiring croissant sudah menunggu. Matanya yang tajam langsung menangkap kegelisahanku saat aku melangkah mendekat. Dari wajahmu, aku tebak kau belum bicara pada Bagus. Begitulah cara Rina menyapaku, langsung ke inti masalah tanpa basa-basi. Aku menjatuhkan diri di kursi, tangan menggenggam erat cangkir kopi seolah benda itu bisa memberikanku kekuatan. Aku baru saja dari rumah Vira. Rina mengangkat alisnya. Dan napasku tersendat saat mengingat pelukan Kava yang tulus. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan lagi, Rin. Kava itu, dia polos, manis, dan dia menganggap Mas Bagus sebagai ayahnya. Rina menyeruput kopinya, mempertimbangkan kata-kataku. Kau percaya cerita mereka? Tentang Vira hanya sepupu dan Bagus sekadar menjalankan janji pada sahabatnya. Kurasa iya. Tapi ada yang masih mengganjal. Rina menyelesaikan kalimatku. Dia mengeluarkan teleponnya dan membuka sesuatu sebelum menggesernya ke arahku. Aku tidak ingin menunjukkan ini kemarin. Tapi setelah kau cerita tentang pesta ulang tahun itu, aku mulai bertanya-tanya.
Layar ponsel menunjukkan foto yang diambil di sebuah restoran. Mas Bagus duduk berdua dengan Vira di sudut yang remang-remang. Tangannya memegang erat tangan Vira. Wajah mereka terlihat serius. Foto itu bertanggal 3 bulan lalu. Tepat di hari ketika Mas Bagus bilang ada konferensi bisnis di Bandung. Darahku berdesir dingin. Di mana kau dapat foto ini? Teman kantorku yang kebetulan makan di sana. Dia mengenalimu dari acara perusahaan tahun lalu. Jadi penasaran melihat suamimu dengan perempuan lain. Rina memiringkan kepalanya. Kau yakin Bagus tidak menyembunyikan sesuatu yang lebih dari yang dia akui? Aku menatap foto itu sampai mataku perih. Ada kedekatan dalam cara mereka berdua duduk. Bahu yang bersentuhan, kepala yang condong mendekat. Bukan pose dua orang yang hanya terikat hubungan sepupu. Kau harus memutuskan, Din, bisik Rina sambil menutup teleponnya. Apakah kau mau terus hidup dalam kebohongan, atau mencari kebenaran sepenuhnya, seberapapun sakitnya? Perutku mual memikirkan implikasi kata-katanya. Bagaimana caranya? Rina tersenyum tipis. Senyum yang kubenci karena selalu berarti dia punya rencana. Kau pernah dengar tentang Aldi? Suami Vira yang meninggal itu. Aku mengangguk pelan. Aku punya kenalan di maskapai tempat dia bekerja. Menurut kabar, kecelakaannya cukup mencurigakan. Kau pikir ada hubungannya dengan Mas Bagus? Suaraku hampir tidak terdengar. Rina mengangkat bahu. Aku hanya mengatakan, kalau kau mau tahu kebenaran, mulailah dari awal ceritanya. Dari kematian Aldi. Dia menuliskan nama dan nomor telepon di serbet kertas. Ini kontak temanku yang bekerja di Departemen Keselamatan Penerbangan. Dia mungkin bisa membantumu. Aku melipat serbet itu dengan tangan gemetar. Perang batin berkecamuk. Ingin tahu kebenaran, tapi sekaligus takut pada apa yang mungkin kutemukan. Saat itulah teleponku berdering. Mas Bagus. Rina melihat nama di layar dan menganggap penuh arti. Kau harus memilih sekarang, Dinda. Mengangkat telepon dan terus hidup dalam ketidaktahuan, atau mencari jawaban yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Dan di tengah dering telepon yang terus berbunyi, aku menyadari satu hal mengerikan. Aku sudah tidak bisa kembali menjadi Dinda yang percaya buta pada suaminya. Kantor pusat maskapai penerbangan di daerah Cilandak terlihat megah dengan kaca-kaca berkilauannya yang memantulkan langit Jakarta yang kelabu. Aku duduk di lobi yang sepi, jari-jariku tak henti mengetuk-ngetuk lengan kursi kulit yang dingin. Bau disinfektan dan aroma kopi kantin bercampur menjadi satu, menusuk hidungku setiap kali menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bu Dinda. Seorang pria berkacamata dengan kemeja putih lengan panjang mendekatiku. Badannya tinggi kurus, rambut ikal yang dipotong rapi, dan ada bekas luka kecil di alis kirinya. Saya Anton, teman Rina. Ujarnya sambil menjabat tanganku yang dingin. Mari kita bicara di ruang arsip. Kami berjalan melalui koridor panjang yang dindingnya dipenuhi foto-foto pesawat dan awak kabin. Suara sepatuku yang berhak tinggi menggema di lantai marmer, seiring dengan detak jantungku yang semakin kencang. Ruang arsip ternyata sebuah ruangan kecil tanpa jendela, dipenuhi rak-rak dokumen dan komputer tua. Anton menggeser sebuah kursi roda untukku sebelum duduk di hadapanku. Saya sudah melihat berkas kecelakaan Aldi Pratama, katanya langsung ke pokok persoalan. Matanya yang cerdas memantau reaksiku. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Dia membuka map berdebu bertuliskan, insiden PK172, dan mengeluarkan beberapa dokumen. Foto-foto kecelakaan itu membuat perutku mual. Bangkai pesawat komersial kecil yang hancur di tengah hutan. Penerbangan charter dari Bandung ke Bali. Jelas Anton menunjuk rute di peta. Aldi bukan pilot utama, hanya ikut sebagai observer. Tapi anehnya, jarinya menunjuk dokumen lain.
Laporan saksi mata dari Tower Control mengatakan ada panggilan darurat tentang masalah kemudi 10 menit sebelum jatuh. Tapi bagian laporan ini, dia menunjukkan fotokopi dokumen yang bagian tengahnya sobek. Aslinya lebih panjang. Dan lihat ini. Sebuah foto close-up instrumen pesawat. Anton menunjuk sesuatu yang mirip dengan jam digital. Ini black box. Tapi tidak pernah ditemukan di TKP. Aku menelan ludah. Apa artinya semua ini? Anton menatapku lama sebelum menjawab. Artinya, kemungkinan ini bukan kecelakaan biasa. Dan dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan amplop coklat dari laci. Rina bilang kau perlu tahu segala sesuatu tentang Aldi. Ini surat yang dia tinggalkan untuk istrinya, ditemukan di lokernya. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat yang sudah menguning itu. Tulisan tangan Aldi yang rapi terbaca jelas. Vira sayang, jika sesuatu terjadi padaku, jangan percaya siapapun. Cari map merah di brankas kita. Berikan pada Bagus hanya jika kau yakin 100% dia tidak terlibat. Aku sayang kalian berdua. Kepalaku pusing. Apa maksudnya? Terlibat? Terlibat dalam apa? Anton menggeleng. Tidak tahu. Tapi ada satu hal lagi. Dia menunjukkan dokumen terakhir. Sebuah laporan perbaikan pesawat yang ditandatangani oleh mekanik. Namanya membuat nafasku tersekat. Bambang Wisnu K. Nama lengkap ayah Mas Bagus. Malam itu, hujan mengguyur Jakarta dengan derasnya, menciptakan genangan-genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti kaca pecah. Aku duduk di sebuah warung kopi tua di kawasan Tebet, tempat yang direkomendasikan Anton untuk bertemu dengan Randi, teman satu skuadron Aldi yang bersedia berbicara denganku. Warung ini dipilih karena lokasinya tersembunyi di gang kecil, jauh dari keramaian. Randi datang dengan jas hujan hitam yang masih meneteskan air. Badannya tegap seperti kebanyakan pilot, rambut cepak mulai beruban, dan ada tatapan waspada di matanya yang biru kecoklatan, mata yang telah melihat terlalu banyak. Jadi kau istri Bagus, ujarnya setelah memesan kopi hitam pekat. Suaranya serak, mungkin akibat bertahun-tahun berteriak di ruang kokpit yang bising. Aku mengangguk. Tangan menggenggam erat cangkir kopi yang sudah dingin. Kau kenal baik dengan Aldi? Seperti saudara, jawabnya singkat. Matanya menyapu ruangan sebelum melanjutkan. Kami satu angkatan di sekolah penerbangan, satu promo ke pilot komersial, bahkan satu skuad di klub basket. Dia mengeluarkan dompet kulit usang dan memperlihatkan foto di dalamnya. 3 pria muda berseragam pilot tersenyum lebar di depan pesawat kecil. Aldi di tengah, Randi di kiri, dan seorang pria lain yang tak kukenal di kanan. Siapa yang ketiga? Tanyaku. Haris Wijaya. Bos kita sekarang. Randi meneguk kopinya. Dia yang punya perusahaan charter tempat Aldi bekerja. Nama itu mengingatkanku pada dokumen yang kulihat tadi. Hendra Wijaya, rekan bisnis Aldi yang dicurigai terlibat kecelakaan. Haris. Hendra Wijaya. Randi mengangkat alis. Kau sudah riset juga? Iya, nama aslinya Hendra, tapi dia lebih suka dipanggil Haris. Gaya sok Inggris. Ada nada jijik dalam suaranya. Anton bilang kecelakaan Aldi mencurigakan. Apa kau setuju? Randi mendadak tegang. Tangannya mengepal di atas meja, urat di lengannya menegang. Aldi sedang menyelidiki sesuatu sebelum dia meninggal. Dia curiga ada modifikasi ilegal di beberapa pesawat charter kami. Modifikasi apa? Penggantian part orisinal dengan tiruan. Lebih murah, tapi berbahaya. Randi menurunkan suaranya. 2 minggu sebelum kecelakaan, Aldi ketahuan mengakses dokumen pembelian di kantor Haris. Esok harinya, dia dipindahkan ke penerbangan observasi, penerbangan terakhirnya. Jantungku berdegup kencang.
Dan Bagus? Apa hubungannya dengan semua ini? Randi menatapku lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi dia mengeluarkan telepon dan menunjukkan foto. Aldi dan Mas Bagus berdiri di depan hanggar pesawat. Wajah mereka tegang seperti sedang bertengkar. Foto itu bertanggal sehari sebelum kecelakaan. Aldi meneleponku malam itu. Bilang dia akan konfrontasi Bagus tentang sesuatu. Tapi aku tidak pernah tahu hasilnya. Angin malam menerpa wajahku melalui celah-celah warung, membawa aroma basah tanah dan bensin. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan sedang terjadi, dan suamiku mungkin berada di tengah-tengahnya. Ada satu hal lagi. Randi membuka tasnya dan mengeluarkan kunci kecil. Ini kunci loker Aldi di bandara. Isinya mungkin sudah dibersihkan, tapi siapa tahu. Dia menyerahkan kunci itu padaku. Hati-hati, Bu. Jika apa yang Aldi curigai benar, banyak nyawa dipertaruhkan. Dan banyak orang berkuasa yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Ketika Randi pergi, aku ditinggalkan dengan kunci dingin di genggaman dan pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Apa yang sebenarnya diketahui oleh suamiku? Dan seberapa jauh dia terlibat? Bandara Halim Perdana Kusuma terasa sunyi di tengah malam. Aku berdiri di depan deretan loker karyawan di area belakang terminal. Jari-jariku menggenggam kunci dari Randi seperti genggaman terakhir pada kenyataan yang belum hancur. Suara mesin pembersih lantai berdengung di kejauhan, sesekali diselingi suara radio security yang statis. Bau disinfektan dan aftur bercampur menjadi aroma yang menusuk hidungku setiap kali menarik napas dalam-dalam. Loker Aldi nomor B17 terletak di ujung koridor yang remang-remang. Kunci pas dengan sempurna, tapi ketika kubuka, loker itu hampir kosong. Hanya ada beberapa dokumen rutin penerbangan yang sudah menguning dan selembar foto kecil yang terselip di celah dinding loker. Foto itu menunjukkan Aldi dan Vira di sebuah restoran, tengah malam berdasarkan jam dinding di belakang mereka. Aldi memegang erat tangan Vira yang wajahnya basah oleh air mata. Tanggal di sudut foto menunjukkan ini diambil seminggu sebelum kecelakaan. Di balik foto itu, ada tulisan tangan Aldi yang hampir tak terbaca. Haris Bagus tahu. Mereka akan datang untukku. Jika sesuatu terjadi, cari map merah. Dadaku sesak. Tangan kiriku secara refleks meraih ponsel untuk memfoto dokumen ini ketika tiba-tiba. Sudah kubilang jangan ikut campur. Suara itu membuatku berbalik dengan kaget. Mas Bagus berdiri di pintu masuk koridor. Wajahnya pucat diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Dia mengenakan jaket kulit yang biasa dipakainya untuk perjalanan bisnis, tapi matanya yang biasanya teduh, sekarang gelap dan tak terbaca. Kau ikutiku. Suaraku gemetar. Dia menggeleng pelan. Aku menungguimu di sini sejak Randi menelepon. Aku menatapnya tak percaya. Kau menyadap teleponku. Untuk perlindunganmu. Suaranya tiba-tiba meninggi. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Dinda. Ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Dia melangkah mendekat, tapi aku mundur sampai punggungku menempel dinginnya loker logam. Kalau begitu jelaskan, teriakku. Apa hubunganmu dengan kematian Aldi? Apa isi map merah yang dia sembunyikan? Dan kenapa ayahmu menandatangani laporan perbaikan pesawat itu? Setiap pertanyaanku seperti pukulan bagi Mas Bagus. Dia menutup mata sejenak, bahunya turun seperti orang yang sangat lelah. Aldi adalah sahabatku, bisiknya. Aku tidak akan pernah. Suara derap kaki yang cepat memotong perkataannya. 3 orang berpakaian preman mendekat dari ujung koridor. Salah seorang mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, benda logam yang berkilat di bawah lampu. Bagus, kita sudah diskusi soal ini, kata pria itu dengan suara serak. Bos tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya.
Mas Bagus tiba-tiba berdiri di depanku, melindungi. "Pulang sekarang, Dinda," desaknya. "Langsung ke rumah ibu." "Tapi..." "Pergi," raungnya, mendorongku ke arah pintu darurat di samping kami. Aku berlari. Suara benturan dan teriakan mengikutiku sepanjang koridor. Ketika aku menoleh sebentar, kulihat Mas Bagus berkelahi dengan ketiga pria itu. Gerakannya lincah seperti orang yang terlatih, tapi kalah jumlah. Pintu darurat terbanting tertutup di belakangku ketika aku keluar ke area parkir yang gelap. Hujan deras membasahi wajahku yang sudah basah oleh air mata. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Dan di sakuku, ponsel dengan foto bukti itu terasa seperti beban paling berat yang pernah kubawa. Mobilku melaju kencang di jalan tol yang sepi menuju rumah Ibu Bagus di puncak. Hujan deras membasahi aspal, membuat jalanan licin dan berbahaya. Tapi aku tidak peduli. Tangan di kemudi masih gemetar. Bayangan adegan di bandara terus menghantuiku. Mas Bagus berkelahi dengan orang-orang itu, suara benturan tubuh, raungan sirene yang semakin dekat. Ponsel di jok samping terus bergetar. Rina, Anton, bahkan Vira, semua mencoba menghubungiku. Tapi satu panggilan yang kutunggu tidak kunjung datang. Rumah besar bergaya kolonial itu terlihat suram dalam gelapnya malam. Ibu Bagus ternyata masih terjaga, menungguku di teras dengan lampu temaram dan secangkir teh yang sudah dingin. "Dinda," dia menyambutku dengan suara berat, matanya merah seperti baru menangis. "Aku sudah dengar." "Dari mana ibu?" "Polisi menelepon tadi. Bagus ditahan." Dunia seakan berhenti berputar. Kaki ini tiba-tiba lemas, dan aku terjatuh di kursi kayu di sebelahnya. Ditahan? Tapi dia yang diserang. Ada 3 orang. Ia melukai salah satunya cukup parah, Ibu Bagus memotong. Dan dia menarik napas dalam. Mereka menemukan pistol di tasnya. Pistol? Suamiku membawa senjata? Selama 10 tahun menikah, aku tidak pernah tahu dia memiliki senjata. Ibu Bagus meraih tanganku yang dingin. "Dinda, ada banyak hal tentang keluarga kami yang tidak kau ketahui. Tentang bisnis ayah Bagus, tentang mengapa Aldi benar-benar meninggal." Malam itu, di ruang keluarga yang sunyi dengan hanya ditemani bunyi hujan di atap, Ibu Bagus akhirnya menceritakan segalanya. Satu bisnis keluarga yang gelap, perusahaan penerbangan charter milik Haris Wijaya ternyata bagian dari jaringan penyelundupan. Ayah mertuaku sebagai mekanik kepala sering diminta memodifikasi pesawat untuk menyembunyikan barang-barang ilegal. 2. Aldi yang membongkar. Aldi tidak sengaja menemukan dokumen pengiriman narkoba dalam satu penerbangan. Dia mengkonfrontasi Haris, lalu meminta bantuan Bagus. 3. Pengkhianatan. Ayah mertuaku memilih melindungi bisnis daripada kebenaran. Ibu Bagus berbisik dengan air mata. Dia memberitahu Haris tentang penyelidikan Aldi. 4. Kecelakaan yang direkayasa. Pesawat Aldi sengaja dibuat gagal oleh mekanik bayaran Haris. Ayah Bagus yang menandatangani laporan perbaikan palsu untuk menutupinya. "Lalu kenapa Bagus tidak melapor ke polisi?" tanyaku, suara serak oleh tangisan. Ibu Bagus menunduk. "Karena ancaman pada Vira dan Kava. Dan karena ayahnya." Dia mengeluarkan surat dari saku jubahnya. Surat wasiat ayah Bagus sebelum meninggal setahun lalu. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak punya pilihan. Haris punya bukti tentang masa lalumu dengan Vira. Jika kau bicara, dia akan hancurkan keluargamu." Aku terdiam, mencerna semua kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Teleponku tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Suara di seberang membuat darahku membeku. "Bu Dinda? Ini Komisario Wahyu dari Polda Metro Jaya. Kami perlu Anda datang untuk identifikasi beberapa barang bukti terkait suami Anda." Dan ketika aku menutup telepon,
Ibu Bagus menatapku dengan mata penuh arti. Sekarang kau mengerti, nak? Keluarga kami terjebak dalam jaringan kebohongan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dia meraih tanganku erat. Dan sekarang, pilihan ada di tanganmu. Ikut menyimpan rahasia ini, atau menghancurkan semuanya untuk keadilan. Ruangan interogasi di Polda Metro Jaya terasa pengap. Dindingnya yang dicat warna hijau pudar seakan menyerap semua energi. Aku duduk di kursi plastik yang keras, menatap tanpa fokus pada secangkir kopi instan yang sudah dingin di hadapanku. Bau disinfektan yang menyengat bercampur aroma keringat dan kertas lama membuatku mual. Komisario Wahyu, pria bertubuh tegap dengan kumis tipis dan mata yang tak pernah berhenti mengamati, meletakkan sebuah map plastik di atas meja. Kami menemukan ini di tas suami Anda, Bu. Dia membuka map itu dengan sarung tangan lateks. Isinya membuat nafasku tersekat. 1 foto-foto Vira dan Kava di berbagai lokasi. Beberapa dengan lingkaran merah dan tulisan, diawasi. 2 laporan pergerakan Haris Wijaya selama 3 bulan terakhir. 3 rekaman transaksi mencurigakan dari perusahaan penerbangan. 4 sebuah surat tulisan tangan Mas Bagus yang belum selesai. Dinda sayang, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tidak bisa melindungimu lagi. Cari map merah di. Kalimat terakhir terputus. Apa artinya map merah? Komisario Wahyu menatapku tajam. Aku menggigit bibir bawah sampai terasa logam darah. Saya tidak tahu. Dia menghela napas. Bu Dinda, suami Anda terlibat kasus serius. Selain senjata ilegal, kami menemukan dokumen yang menunjukkan ia telah menyelidiki Haris Wijaya secara pribadi selama setahun terakhir. Sebuah monitor di sudut ruangan tiba-tiba menyala, memperlihatkan rekaman CCTV dari ruang interogasi sebelah. Mas Bagus duduk dengan baju tahanan, wajahnya lebam di beberapa tempat, tapi matanya masih berapi-api. Kami tawarkan kesepakatan, kata Komisario Wahyu. Jika Anda bisa meyakinkan suami Anda untuk bekerja sama, mengungkap semua yang ia tahu tentang Haris Wijaya, kami bisa pertimbangkan pembebasan bersyarat. Aku menatap rekaman itu, melihat langsung bagaimana Mas Bagus menggigit bibirnya. Gerakan kecil yang hanya ku kenal artinya, dia sedang sangat ketakutan. Boleh saya bicara dengannya? Komisario Wahyu menganggak. 5 menit. Tapi kami akan mengawasi. Ruangan tempat mereka menahan Mas Bagus lebih dingin dari yang kubayangkan. Ketika pintu terbuka, dia mengangkat kepala dengan cepat. Wajahnya berubah dari kelelahan menjadi panik ketika melihatku. Dinda, kau tidak seharusnya. Aku tahu semuanya. Potongku, suara bergetar. Tentang ayahmu. Tentang Haris. Tentang mengapa kau membiarkan ini terjadi? Dia menunduk, bahunya turun. Aku ingin melindungimu. Tapi berapa harga yang harus kita bayar? Bisikku. Aldi sudah mati. Vira hidup dalam ketakutan. Kava tumbuh tanpa ayah kandungnya. Dan sekarang kau. Suaraku pecah. Mas Bagus meraih tanganku melalui jeruji. Genggamannya dingin dan gemetar. Map merah, bisiknya tiba-tiba, sangat pelan sampai hampir tak terdengar. Di balik lukisan kakek di rumah ibu, itu berisi semua bukti yang Aldi kumpulkan. Matanya yang biasanya teduh sekarang penuh tekad. Ambil itu, bawa ke Komisario Wahyu. Tapi, dia menatapku dengan intens. Kau harus yakin ini yang kau mau. Haris tidak akan tinggal diam. Hidupmu akan berubah selamanya. Di luar, hujan mulai turun lagi, mengetuk jendela kecil di atas pintu seperti peringatan. Aku menarik napas dalam, memandangi suamiku yang sekarang lebih mirip orang asing daripada pria yang kukenal selama 10 tahun. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, akhirnya kukatakan. Dan ketika aku berbalik meninggalkan ruangan itu, aku tahu tidak ada jalan untuk kembali.
Mobil yang kutumpangi melaju kencang menuju puncak, melewati jalan berliku yang diselimuti kabut tebal. Hujan deras menghujam kaca depan, membuat wiper bekerja keras menyapu air yang tak henti mengalir. Di pangkuanku, telepon genggam terus bergetar. Rina, Vira, bahkan kantor. Tapi aku tak punya tenaga lagi untuk menjawab. Pikiranku masih tertambat di ruang interogasi tadi, pada wajah Mas Bagus yang hancur saat aku memutuskan untuk mengambil map merah. Hidupmu akan berubah selamanya, katanya. Dan aku tahu dia benar. Rumah Ibu Bagus tampak gelap ketika aku tiba, hanya diterangi lampu taman yang samar. Aku memarkir mobil di belakang, menghindari CCTV utama seperti yang Mas Bagus ajarkan dulu saat kami baru menikah. Untuk berjaga-jaga, katanya waktu itu. Sekarang aku tahu apa yang dia maksud. Kunci darurat yang Ibu Bagus berikan padaku membuka pintu samping tanpa suara. Ruangan dalam gelap, hanya dipecah oleh kilatan sesaat petir yang menerangi lorong menuju ruang keluarga. Lukisan kakek Mas Bagus, seorang tentara tua dengan medali di dada, tergantung di atas perapian, matanya seolah mengikutiku dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat lukisan itu dari dinding. Di belakangnya, ada brankas kecil tertanam di tembok. Kodenya? Aku mencoba tanggal lahir Mas Bagus. Tidak terbuka. Tanggal pernikahan kami. Sama. Coba tanggal kematian Aldi. Bisik suara hati. Brankas terbuka dengan bunyi klik yang nyaring di kesunyian rumah. Di dalamnya, sebuah map merah tua tertumpuk bersama uang tunai dan paspor palsu. Tanpa berpikir dua kali, aku mengambil map itu dan membukanya. Isinya membuat darahku membeku. 1. Laporan autopsi Aldi yang menunjukkan tanda-tanda keracunan sebelum pesawat jatuh. 2. Foto-foto dokumen pengiriman narkoba dengan cap perusahaan penerbangan Haris. 3. Rekaman percakapan antara ayah Bagus dan Haris tentang penanganan Aldi. 4. Surat wasiat lengkap Aldi yang menyebutkan dengan jelas ancaman Haris pada keluarganya. Tiba-tiba, suara langkah kaki di teras membuat jantungku berhenti. Aku cepat-cepat menyimpan map itu di tas dan mematikan lampu senter. Ada orang di sini? Suara laki-laki kasar itu membuat bulu kuduku berdiri. Dari celah pintu, kulihat dua siluet laki-laki dengan senter menyisir ruangan. Salah satunya berbicara di telepon. Bos, rumahnya kosong. Tapi ada mobil parkir di belakang. Aku merangkak ke arah pintu dapur, berusaha tidak membuat suara. Tapi langkah mereka semakin dekat. Ketika senter mereka menyapu dapur, aku sudah berada di luar, lari melalui kebun belakang yang basah. Hujan menghujam tubuhku, membuat map merah di tas semakin basah. Suara teriakan dari dalam rumah memacu langkahku lebih cepat. Mobilku masih ada di tempat semula. Dengan gemetar, aku memasukkan kunci dan menyalakan mesin. Tepat ketika aku akan menginjak gas, telepon berdering. Vira. Dinda, dengarkan aku. Suaranya panik. Mereka sudah tahu kau ambil map itu. Haris mengirim orangnya ke... Suara ledakan di telepon memekakan telinga, disusul teriakan Vira sebelum sambungan terputus. Tanpa pikir panjang, aku mengarahkan mobil ke satu-satunya tempat yang mungkin masih aman, kondominium Rina di kawasan Sudirman. Di kaca spion, dua mobil hitam sudah mulai mengikutiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar sendirian. Lampu neon di jalan tol Cipularang berkilauan seperti bintang-bintang palsu di atas atap mobilku yang melaju kencang. Tangan menggenggam kemudi dengan kaku. Kuku-kuku menusuk telapak tangan sendiri tanpa kusadari. Di kaca spion, dua mobil hitam masih setia membuntuti. Terkadang menghilang di belakang truk, lalu muncul lagi dengan lampu dim yang menyilaukan. Ponsel di jok samping terus bergetar. Aku tidak berani menjawab. Siapapun itu, apakah Rina, Vira, atau bahkan polisi, tidak bisa kupercaya sekarang. Tidak setelah melihat betapa dalam jaringan Haris menyusup. Tiba-tiba,
Telepon di dashboard menyala dengan panggilan video dari nomor tak dikenal. Refleksku hampir menolak, tapi sesuatu membuatku menerima. Layar menunjukkan wajah Haris Wijaya untuk pertama kalinya. Pria parubaya dengan rambut disisir rapi ke belakang, kacamata berlensa tipis, dan senyum yang membuat darahku mengering. Bu Dinda. Suaranya halus seperti pedagang yang menawarkan barang mahal. Kita tidak perlu begini. Kau hanya wanita biasa yang terseret urusan besar. Di mana Vira? Suaraku lebih berani dari yang kurasakan. Haris mengangkat bahu. Dia baik-baik saja, untuk sekarang. Layar bergeser, memperlihatkan Vira yang terduduk di kursi, tangan terikat, wajahnya lebam tapi matanya masih berapi-api. Di belakangnya, Kava tidur di sofa dengan bantal kecil. Masih memakai piyama kuda dari kemarin. Kau monster, raungku. Haris menggeleng, seperti menasehati anak kecil. Aku hanya pengusaha yang ingin melindungi investasinya. Dan kau, Bu Dinda, sedang mengancam investasi sangat besar. Dia menyenderkan diri ke kursi kulitnya. Begini saja, serahkan map merah itu. Dan aku jamin suamimu akan bebas besok. Vira dan Kava boleh pulang. Hidupmu bisa kembali normal. Dan kebenaran tentang Aldi? Tentang semua orang yang kau bunuh. Haris tertawa. Suara yang membuat tulang belakangku merinding. Kebenaran? Apa itu di dunia kita, Bu? Yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Layar berganti ke rekaman Mas Bagus di sel tahanan, duduk bersandar di dinding dengan mata tertutup. Lihat suamimu, pahlawan yang gagal. Dia bisa mati besok karena bunuh diri, atau pulang sebagai pahlawan yang dibebaskan karena kurang bukti. Haris menatapku melalui kamera. Pilihan ada di tanganmu. Tiba-tiba, mobil di belakangku menyalakan lampu tinggi, mendesak dari belakang. Aku hampir kehilangan kendali ketika mereka menyerempet bumper belakang. Waktumu tidak banyak, Bu Dinda, ujar Haris sebelum panggilan terputus. Jantung berdegup kencang, tangan berkeringat di kemudi. Di depan, pintu tol Cikampek sudah terlihat. Aku punya dua pilihan. Satu, terus ke Jakarta, serahkan map ke Komisario Wahyu, dan pertaruhkan nyawa Mas Bagus, Vira, dan Kava. Dua, belok ke arah Bandung, kantor pusat Haris, dan menukar map merah dengan nyawa mereka. Ketika lampu hijau menyala, aku mengambil belokan tajam ke kanan, arah Bandung. Di saat yang sama, tangan kanan meraih ponsel dan mengirimkan satu pesan singkat ke Rina. Ambil backup map merah di sepatu hak tinggiku. Bawa ke Komisario Wahyu. Jangan percaya siapapun. Aku mungkin akan mati malam ini. Tapi kebenaran tidak. Bandara Internasional Bandung yang sepi di tengah malam itu tampak seperti set film fiksi ilmiah. Bangunan megah dengan lampu-lampu menyala tapi nyaris tanpa aktivitas manusia. Mobilku meluncur pelan menuju area kargo di sisi timur bandara, sesuai petunjuk Haris. Map merah di pangkuanku terasa berat bagai batu nisan. Ponsel bergetar sekali. Pesan dari Rina. Dokumen sudah sampai ke tujuan. Polisi dalam perjalanan. Hati-hati. Aku menghela napas, menatap hangar besar bernomor 17 di depan. Dua orang berseragam satpam bandara, yang kuyakini antek Haris, langsung mendekat ketika aku keluar mobil. Tas dan teleponnya. Perintah salah satunya dengan suara datar. Dengan patuh, aku menyerahkan tas kecuali map merah yang masih kugenggam. Mereka mengantarku masuk ke dalam hangar yang dingin, diterangi lampu sorot besar yang membuatku menyipkan mata. Di tengah ruangan, Haris duduk di kursi malas, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang terlalu sempurna untuk jam 3 pagi. Di sampingnya, Vira terduduk dengan tangan terikat, wajahnya pucat tapi masih menunjukkan ketegaran. Bu Dinda. Haris menyambut dengan senyum lebar palsu. Akhirnya kita bertemu langsung. Matanya langsung tertuju pada map di tanganku.
dan kau membawa hadiah untuk saya. Di mana Kava? Tanyaku, menolak bermain-main. Haris mengangkat alis, lalu memberi isyarat. Dari balik kontainer kargo, seorang perempuan membawa Kava yang masih mengantuk. Anak kecil itu langsung menangis ketika melihat Vira. "Kava!" teriak Vira, berusaha bangun tapi dihentikan oleh pengawal Haris. Aku melangkah maju. "Saya bawa mapnya. Sekarang lepaskan mereka." Haris menggeleng, seperti guru yang kecewa pada muridnya. Pertukaran tidak semudah itu. Pertama, saya perlu verifikasi isi map itu asli. Dia menyuruh seorang anak buahnya mengambil map dari tanganku. Ketika pria itu membuka dan memeriksa isinya, Haris mengamati ekspresiku dengan cermat. "Ini..." Si anak buah bingung. "Ini hanya laporan cuaca dan manual pesawat tua." Wajah Haris berubah merah. "Kau menipu saya." Vira tiba-tiba tertawa, suara pahit yang menggema di hangar. "Tentu saja dia menipu kau, Haris. Dinda bukan idiot seperti yang kau kira." Sebelum Haris bereaksi, Vira meneriakanku, "Dinda, lari. Dia tidak akan." Suaranya terputus oleh tamparan keras Haris. Tapi itu sudah cukup. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Haris mengutuk, lalu memberi perintah cepat. "Bawa mereka ke pesawat. Sekarang." Antek-anteknya bergerak cepat, menarik Vira dan Kava ke arah pesawat kecil yang sudah menyala mesinnya. Aku berusaha menghalangi, tapi salah satu pengawal menendang lututku sampai terjatuh. "Jangan khawatir, Bu Dinda," Haris berbisik sambil melewatiku. "Kita akan bertemu lagi. Dan suamimu, baiknya kau siapkan baju hitam." Ketika polisi menerobos masuk, Haris dan anak buahnya sudah naik ke pesawat yang segera bergerak ke landasan pacu. Aku berteriak pada polisi untuk menghentikan mereka. Tapi pesawat kecil itu sudah lepas landas, menghilang dalam kegelapan malam. Di tengah kekacauan itu, teleponku, yang disita tadi, berdering di atas meja. "Komisario Wahyu di seberang sana. Kami dapat map merah dari temanmu. Semua bukti ada di sini. Tapi..." Suaranya berat. "Mas Bagus sudah tidak di selnya. Haris punya orang di dalam kepolisian." Dunia berputar. Aku terjatuh di lantai hangar yang dingin, tak mampu lagi menahan air mata. Vira dan Kava diculik. Mas Bagus hilang. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rumah kosong milik Rina di kawasan Cipete menjadi tempat persembunyianku selama 3 hari terakhir. Tirai selalu tertutup rapat, hanya sinar matahari tipis yang menyelinap melalui celah-celahnya. Aku duduk di lantai ruang tamu yang dingin, punggung bersandar pada sofa, memandangi ponsel yang terus-menerus kubersihkan meski tak kotor. Layar televisi di depanku menyiarkan berita tentang pencarian Haris Wijaya yang dinyatakan sebagai buronan internasional. Foto Mas Bagus dan Vira muncul di layar dengan tulisan, "Dicari, besar-besaran." Tapi yang membuat jantungku berhenti adalah potongan terakhir. Foto Kava yang diambil dari album sekolahnya. Senyum polosnya yang sekarang mungkin sudah hilang selamanya. "Komisario Wahyu telah menelepon tadi malam. Kami melacak pesawat Haris ke Pulau Belitung," katanya dengan suara lelah. Tapi ketika sampai di sana, pesawat sudah kosong. Mereka mungkin sudah pindah ke kapal. Aku menutup mata, mencoba menahan gelombang keputusasaan yang terus menerpa. Dalam 3 hari ini, aku telah menghubungi setiap kenalan, mencari setiap petunjuk, tapi semuanya buntu. Pintu depan terbuka dengan perlahan. Rina masuk dengan 2 cangkir kopi dan kantong kertas berisi makanan. Matanya yang biasanya cerah sekarang sembab dan lelah. "Kau harus makan," katanya meletakkan nasi kotak di hadapanku. Aku menggeleng, perut masih mual sejak kejadian di bandara. "Ada kabar baru." Rina duduk di depanku, tangannya menggenggam erat cangkir kopi.
Polisi menemukan dokumen di kantor Haris. Ada catatan tentang sebuah pulau pribadi di Kepulauan Seribu, tempat dia biasa mengadakan pertemuan bisnis. Dia mengeluarkan printout Google Maps dengan sebuah pulau kecil yang dilingkari merah. Ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Aku meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Kita harus ke sana. Tidak, Rina memotong tegas. Polisi sudah mengirim tim. Kau tidak bisa. Aku harus, teriakku. Suara pecah di tengah kalimat. Itu suamiku, Rin. Dan Vira. Kava. Air mata yang kutahan selama 3 hari akhirnya meledak. Rina menarikku dalam pelukan erat sementara tubuhku terguncang oleh isak tangis yang tak terbendung. Aku tidak bisa kehilangan mereka. Suaraku parau di bahu Rina. Aku bahkan belum sempat minta maaf pada Bagus. Pada Vira. Rina membelai punggungku perlahan. Kau tidak bersalah, Din. Ini semua ulah Haris. Tapi kata-kata itu tidak menghilangkan rasa bersalah yang menggerogoti dari dalam. Aku ingat tatapan terakhir Mas Bagus di ruang interogasi. Penuh ketakutan tapi juga kepercayaan bahwa aku bisa melakukan yang benar. Dan aku telah gagal. Telepon di meja tiba-tiba berdering, membuat kami berdua kaget. Nomor tidak dikenal. Dengan hati berdebar, aku mengangkatnya. Halo. Suara di seberang membuat darahku membeku. Tante Dinda. Suara kecil itu, lemah, ketakutan, tapi tak salah lagi. Kava, teriakku, membuat Rina melompat. Kava, di mana kamu? Kamu baik-baik saja? Kava tidak tahu. Tempat gelap. Tapi tadi Kava lihat kapal dan pohon kelapa. Suaranya terputus oleh suara ribut di belakang. Kava dengar Om Haris bilang mau ke Pulau Air. Nanti malam. Kava sembunyi HP Mama. Tiba-tiba suara jeritan dan benturan keras. Sambungan terputus. Aku dan Rina saling memandang, sama-sama pucat. Pulau Air, bisik Rina. Itu salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor Komisario Wahyu. Tapi sebelum sempat terhubung, ponselku menerima pesan gambar dari nomor yang sama, foto buram sebuah ruang gelap. Tapi yang membuat nafasku tersekat adalah sosok yang samar-samar terlihat di sudut. Mas Bagus, terikat ke kursi. Wajahnya berlumuran darah tapi matanya masih terbuka. Dan di bagian bawah foto, satu kalimat. Datang sendiri atau mereka mati. Pulau Air yang biasanya ramai dengan turis, kini sunyi sepi di tengah malam. Ombak kecil berdebur pelan di dermaga kayu yang sudah lapuk. Sementara angin laut berhembus membawa aroma garam dan ikan yang mulai membusuk. Aku bersembunyi di balik perahu nelayan yang terbalik, tangan menggenggam erat ponsel yang menunjukkan koordinat terakhir panggilan Kava. Baju hitam yang kukenakan melekat di kulit oleh keringat dingin. Di pinggang, pisau dapur yang kubawa dari rumah Rina terasa berat dan asing. Aku bukan pahlawan aksi. Aku hanya seorang istri yang putus asa mencari keluarganya. Dari kejauhan, suara langkah kaki di pasir membuatku meringkuk lebih kecil. 2 orang lelaki bersenjata berpatroli di sekitar villa kayu besar yang berdiri di tepi pantai. Cahaya lampu minyak dari jendela atas menunjukkan ada aktivitas di dalam. Ponsel bergetar sekali. Pesan terakhir Rina sebelum aku memutuskan semua komunikasi. Polisi masih 2 jam lagi. Jangan nekat masuk sendiri. Tapi 2 jam terlalu lama. Foto Mas Bagus yang berlumuran darah masih membakar retina mataku. Dengan hati berdebar kencang, aku merangkak mendekati villa, memanfaatkan semak pantai sebagai penyembunyi. Suara Vira yang sedang berdebat dengan Haris tiba-tiba terdengar dari jendela terbuka di lantai dasar. Kau gila. Polisi sudah tahu lokasi ini. Suara Vira tegang. Dan aku punya tiket keluar. Jawab Haris dingin.
Dengan sandera sepertimu dan Bagus, aku bisa sampai ke perbatasan tanpa masalah. Ada suara tamparan, lalu tangisan Kava. Darah mendidih di nadiku. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil batu dan melemparkannya ke arah lain untuk mengalihkan perhatian penjaga. Saat mereka pergi memeriksa, aku menyelinap ke pintu belakang villa. Ruang dapur gelap dan bau ikan busuk menyambutku. Dengan napas tersengal, aku meraba-raba dinding mencari tangga. Seseorang menutup mulutku dari belakang. "Jangan berteriak," bisik suara yang sangat kukenal. Aku berbalik dan melihat wajah Mas Bagus yang lebam. Satu mata bengkak tertutup, tapi senyum kecil mengembang di bibirnya yang pecah-pecah. "B. Bagus? Tapi foto. Foto lama," bisiknya cepat sambil menarikku ke sudut gelap. Haris memanipulasi. Aku kabur dari ruang bawah tanah tadi malam. Vira dan Kava masih di ruang atas. Dia memegang bahuku erat. "Dinda, kau tidak seharusnya datang. Ini jebakan." Suara langkah kaki berat di lantai atas memutuskan perkataannya. Mas Bagus menarikku ke dalam lemari penyimpanan sempit. Dari celah pintu, kami melihat Haris turun dengan wajah merah marah, pistol di tangan. "Di mana dia?" raungnya pada anak buahnya. "Perempuan itu harus ada di sini. Cari." Mas Bagus berbisik pelan di telingaku. "Ada jalan rahasia ke ruang atas dari gudang. Aku akan mengalihkan mereka. Kau selamatkan Vira dan Kava." Aku menggenggam lengannya. "Tidak, kau terluka." Dia mencium keningku cepat. "Pulau ini akan jadi pesta ulang tahun kedua Kava. Aku janji." Sebelum kuhentikan, dia sudah meluncur keluar, membuat keributan sengaja di dapur. Saat semua pengejar pergi, aku menyelinap ke gudang dan menemukan tangga sempit yang mengarah ke atas. Ruangan di lantai 2 terkunci. Dari balik pintu, kudengar Vira sedang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Kava dengan suara gemetar. "Vira," bisikku melalui celah pintu. "Ini Dinda." Pintu terbuka perlahan. Vira berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata penuh keheranan. Kava yang sudah tertidur tergeletak di kasur kecil. Masih mengenakan piyama kuda poni yang sama dari 5 hari lalu. Kau benar-benar datang." Vira berbisik sambil memelukku erat. "Kita harus pergi. Sekarang." Dari bawah, suara tembakan dan teriakan membuat kami semua kaget. Kava terbangun menangis. Vira cepat menggendongnya sementara aku memimpin mereka ke tangga rahasia. Tiba-tiba pintu kamar terbanting. Haris berdiri di sana dengan pistol terarah, wajahnya merah oleh amarah. "Tidak ada yang pergi," raungnya. Vira dengan refleks memutar badan, melindungi Kava dengan tubuhnya sendiri. Aku melompat ke depan. Ledakan pistol menggema di ruangan kecil itu. Tapi bukan aku yang terjatuh. Haris terhuyung ke belakang, darah mengucur dari bahunya. Di pintu, Mas Bagus berdiri dengan senjata di tangan. Di belakangnya pasukan khusus polisi sudah memenuhi tangga. "Selamat ulang tahun, Kava," kata Mas Bagus lelah sambil tersenyum pada gadis kecil itu. "Ayah janji akan mengadakan pesta, kan?" 1 tahun kemudian, kami berdiri di taman belakang rumah kami yang baru. Kava yang sekarang genap 5 tahun berlarian dengan teman-temannya di antara balon dan kue ulang tahun. Vira duduk di sampingku, memegang teh hangat. "Kau yakin tidak menyesal dengan keputusan itu?" Aku tersenyum, memandang Mas Bagus yang sedang mengajari Kava cara meniup lilin. Melepas semua harta Haris yang disita untuk membiayai rehabilitasi korban narkobanya? Tidak sesaat pun. Vira memegang tanganku. "Aldi akan bangga pada kalian berdua." Di tengah tawa anak-anak dan nyanyian selamat ulang tahun, aku melihat Mas Bagus menatapku. Matanya yang teduh kembali seperti dulu, tapi sekarang lebih dalam, lebih berarti.
Dan untuk pertama kalinya sejak pesta ulang tahun pertama Kava yang mengubah segalanya, aku tahu kami akhirnya bebas. Bebas dari rahasia. Bebas dari dusta. Dan yang terpenting, bebas untuk mencintai dengan sepenuh hati. 2 tahun kemudian, di sebuah galeri seni kecil di Ubud, Bali, aku berdiri di antara kerumunan tamu undangan yang sedang menikmati pameran tunggal Vira. Udara hangat bercampur aroma melati dan kue-kue kecil yang disusun rapi di meja prasmanan. Di dinding utama, tergantung sebuah lukisan besar berjudul Keluarga yang Dipilih. Gambar kami semua di hari ulang tahun kelima Kava. Dalam lukisan itu, terlihat Mas Bagus dengan bangga mengangkat Kava yang sedang tertawa lebar. Tangan kecilnya memegang erat lilin berbentuk angka 5. Aku berdiri di samping mereka, mengenakan sundres biru yang melambai, satu tangan memegang gelas limun, tangan lain merangkul bahu Vira yang tersenyum tenang. Di latar belakang, terlihat Ibu Bagus sedang mengatur kue, dan Komisario Wahyu, yang sekarang sudah menjadi seperti keluarga, sedang memotret kami semua dengan kamera analognya. Pameran pertamaku yang sebenarnya, bisik Vira di sampingku, matanya berkilau. Aldi pasti senang melihat ini. Aku memegang tangannya yang dingin. Lukisan-lukisan di dinding adalah perjalanan hidup Vira selama 2 tahun terakhir. Potret Kava di hari pertama sekolah, sketsa Mas Bagus sedang membaca cerita pengantar tidur, bahkan satu gambar abstrak berjudul Surat yang Terbakar, tentang malam kami membakar semua dokumen Haris di depan kantor polisi. Kava tiba-tiba berlari ke arah kami. Rambut kepangnya sudah lepas dan penuh krim kue. Mama, Tante Dinda, lihat apa yang Om Wahyu ajarkan. Dia memperlihatkan kartu polisi palsu dari coklat yang diberikan komisario. Aku detektif sekarang. Nanti mau tangkap penjahat kayak Ayah Bagus dulu. Mas Bagus yang mendekat sambil membawa 2 gelas jus tertawa. Dia benar-benar mirip Aldi, ya? Sama-sama ingin jadi pahlawan. Matahari sore menyinari wajah kami semua, menciptakan bayangan yang menyatu di lantai kayu galeri. Aku ingat 2 tahun lalu, saat kami memutuskan untuk mengadopsi Kava secara resmi, Vira dengan sukarela memberikan hak asuh karena ingin fokus pada terapi dan dunianya yang baru. Kau tidak khawatir Kava akan bertanya tentang ayah kandungnya? Tanya Mas Bagus suatu malam. Aku memandang Kava yang sedang asyik menggambar di meja makan. Kita akan jujur padanya sedikit demi sedikit. Tentang Aldi yang pemberani, tentang cinta yang lebih besar dari sekedar hubungan darah. Dan malam ini, di bawah cahaya lampu gantung yang hangat, saat Kava dengan bangga menunjukkan pada semua tamu bahwa dialah yang memilih warna-warna untuk lukisan keluarga kami, aku tahu kami telah membuat pilihan yang benar. Rina yang datang terlambat langsung meraihku dalam pelukan. Lihat apa yang kubawa. Dia mengeluarkan foto lama kami bertiga, Dinda, Vira, dan Rina, di wisuda SMA. Untuk mengingatkan kalian, persahabatan sejati bisa bertahan melewati apapun. Vira terseduh di sampingku. Bahkan pengkhianatan dan rahasia mematikan. Terutama itu, sahut Rina sambil mengacak rambut Kava yang sedang asyik makan kue. Ketika malam semakin larut dan tamu-tamu mulai pulang, kami berdiri berlima di depan lukisan keluarga itu. Vira, Rina, Mas Bagus, Kava, dan aku. Kava yang sudah mengantuk memeluk erat boneka kuda poni pemberian Mas Bagus. Besok kita foto lagi, ya? Rengeknya. Aku mau pakai baju baru yang merah. Mas Bagus mencium keningnya. Apa saja yang Kava mau. Dan saat lampu galeri mulai dimatikan satu persatu, aku menyadari sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di pesta ulang tahun Kava yang pertama. Keluarga bukan tentang kesempurnaan. Bukan tentang kebenaran mutlak. Tapi tentang ruang di antara patahan-patahan hati, di mana kita memilih untuk tetap bersama meski tahu betapa rapuhnya kita. Seperti lukisan Vira yang indah, terbuat dari goresan-goresan berani, warna-warna yang berani bertabrakan, dan di setiap sudutnya,
Terlihat jelas bekas jahitan luka yang telah sembuh. Dan itulah kami. Sempurna dalam ketidaksempurnaan kami.